Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'du, ashkurukum syukran jazila ala ma sya'idatikum. Sa'ufasiru alaikum khutbati ala lughatil Indonesia, khususan kajian kita tentang al-ulu, Allah Maha Tinggi. Nah, apakah kita menyebut Allah Maha Tinggi itu? Bolehlah kita katakan dia pada tempat yang tinggi di atas langit? Tidak boleh. Jadi kita mengisyaratkan ke atas Allah yang Maha Tinggi, yaitu majazi. Artinya isyarat seperti itu hanyalah bersifat itu untuk memudahkan pemahaman saja. Sedangkan Allah itu bukan dia berada di tempat yang tinggi, di tempat yang rendah, yang sederhana. Kenapa? Dia itu tanzih min mahallihi. Dia itu suci dari segala macam tempat. Kenapa? Tidak ada tempat satupun yang mampu memuat Allah. Sebelum tempat itu ada, Allah sudah ada. Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan menanyakan tempat. Maaf. Jangan menanyakan tempat kepada Dia yang menciptakan tempat. Nah, jadi yang menciptakan tempat itu Allah. Jadi tidak layak kita menanyakan tempat kepada Sang Maha Pencipta tempat. Jangan dikatakan dia bertengger atau istawa di atas aras, sedangkan dia adalah pencipta aras. Jangan menanyakan apakah dia duduk di atas aras, padahal dia pencipta aras. Karena sebelum aras diciptakan, dia sudah ada. Nah, ini menarik. Itu kesimpulan saya sementara. Nah, karena itu perlu kita kaji menurut Said Ramadan Al-Buti. Nah, bagaimana Said Ramadan Al-Buti menerangkan itu? Ada cuplikan yang sudah dibahas di dalam bahasa Indonesia tentang pendapat-pendapat Said Ramadan Al-Buti ini. Masya Allah, ini para santri di Jawa sudah dari dulu mempelajari tentang jawaban-jawaban yang indah dari Said Ramadan Al-Buti. Jadi membingungkan. Dari sisi lain, ya, kita tetapkan sifat ulu bagi Allah Azza wa Jalla, namun kita tidak boleh mengarahkannya ke atas. Oh, begitu. Padahal dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali menyebutkan sifat ulu bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan kalimat ulu. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Wa huwal aliyyul azim. Ya, kalimatnya demikian. Terkadang pakai kalimat ulu. Ya, sabbihisma rabbikal a'la wa huwal aliyyul azim. Demikian. Terkadang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan kata fauqiyah, di atas. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwal qahiru fauqa ibadi. Allah itu maha kuasa di atas hambanya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Jadi mereka takut kepada Rabbnya dari atas. Ya. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan dengan sifat nuzul. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Ya. Ya. Jadi Allah mengatur urusan dari langit. Dari itu di atas kan, dari langit ke ilal ard, ke bawah. Kemudian inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan. Ya, kami turun dari atas ke bawah. Kami turunkan Al-Quran. Dan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggunakan dengan kalimat su'ud, naik. Seperti firman Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib.
Jadi kalimat-kalimat yang indah naik ke atas, naik kepadanya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Malaikat dan ruh naik kepadanya. Dan banyak sekali nas-nas dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala bi dzatihi. Ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala uluwan dzatiyan. Dan ini dengan nas dalil Al-Qur'an, Sunnah, ijma', aklan wa naqlan. Nah, jadi disebut di tinggi itu bukan Allah yang tinggi, tapi kedudukannya yang maha tinggi. Disebut Allah turun sepertiga malam, maksudnya rahmat Allah turun. Para malaikat membawa rahmat turun ke langit dunia sepertiga malam. Jadi bukan zat Allah itu yang turun, Allah itu tetap. Allah itu dia tetap dan dia tidak berubah-ubah. Yang berubah-ubah itu adalah manusia. Yang berubah-ubah itu adalah makhluk, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang berubah-ubah itu adalah makhluknya, hasil ciptaannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Dia kekal selama-lamanya. Nah, kita dengarkan lagi. Ya, dan Al-Qur'an itu berbicara dengan bahasa Arab yang sangat jelas, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang sangat jelas, yang gampang dan mudah dipahami oleh seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah berfirman, inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Surat yang ke-12, surat Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Quran itu diturunkan Allah dalam bahasa Arab agar kamu menggunakan otakmu atau agar kamu memikirkannya. Masya Allah. Sesuai kami turunkan Al-Quran agar kalian bisa memahaminya. Ya. Jadi kita memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang datang dari makna yang terkandung dalam kata tersebut. Ya. Itu indahnya Al-Quran. Jadi mudah. Insya Allah orang awam pun akan paham tentang Al-Quran, akan dapat memahaminya. Ya. Namun sayang teman-teman ya, ada sebagian orang. Ya. Mengapa punggung, lutut, tulang tangan dan bagian tubuh lainnya yang memiliki sendi terus-menerus kita lanjut. Ya. Yang memahami Al-Quran sudah jelas dipahami kata di atas. Ulu. Naik itu kan di atas. Tanyakan siapa saja. Ya. Yang namanya di atas itu di mana? Apakah di atas itu ditunjukkan ke bawah? Tidak mungkin. Yeah. Apakah di atas itu kemudian kanan, kiri, sebelah kanan, kiri? Tidak mungkin. Yang mana atas? Semua tiap orang yang memahami kalimat di atas pasti akan menunjuk ke atas, yeah, ke arah atas. Namun sangat disayangkan teman-teman ya, ada sebagian kaum muslimin, yeah, ketika mendengar sifat Allah Subhanahu wa taala ulu dengan ketinggiannya, namun dia tidak mau mengarahkan, ya, tidak mau mengarahkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas. Ini kan bertolak belakang dengan akal. Ya, ditetapkan sifat ulu bagi Allah, tapi katanya tidak boleh kita mengarahkan ke atas. Ini gimana? Ya, ini gimana? Coba kita dengar ya. Ini ketika Syekh Ramadan Buti ditanya tentang di mana Allah. Ramadan Al-Buti. ننزه ربنا عن الجهة ونثبت له العلوم. أثبت المرء لذاته العلوم نثبتها أم لا؟ سبح اسم ربك الأعلى. Nah, kata beliau, kita sucikan Allah Subhanahu wa taala
dari sifat yang tidak layak bagi makhluk. Betul. Nunazzihu Rabbana amma la yaliqu bihi. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang tidak layak bagi Allah. Iya. Kita tetapkan sifat ulu. Naam, sabbihisma rabbikal a'la. Nah, jadi Allah Ta'ala tinggi. Kalau tinggi itu makhluk, tapi Allah itu bukan tinggi, tapi maha tinggi. Nah, kalau melihat itu manusia, hewan, tapi Allah maha melihat. Karena terlalu banyak maha-mahanya, maka di dalam bahasa Arab dipakailah isim tafdil atau amsilah al-mubalaghah. Umpamanya Ar-Rahim, sangat penyayang. Dipakailah amsilah al-mubalaghah. Ar-Rahim, sangat pengasih dan sangat penyayang. Maka orang menerjemahkan bismillah itu dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebetulnya kalau maha itu dikumpul sampai 1000 buah, maha pengasih, maka lebih dari itu. Tapi mubazir kata-katanya, pakai sajalah amsilah al-mubalaghah. Ar-Rahim, Samin, Al-Alim, maha mengetahui. Kalau manusia alim saja mengetahui, tapi Allah alim, alimun, maha mengetahui. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, banyak sekali ilmu pengetahuan yang perlu kita ulang-ulang, yang perlu kita kaji. Itulah sebabnya kita harus menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Betullah, ilmu pengetahuan tiada habis-habisnya. Masya Allah. Ilmu pengetahuan senantiasa kita cari tanpa habis-habisnya. Sampai hari kiamat tetap kita cari. Allahu Akbar. Tetapkan ulu bagi Allah Azza wa Jalla. Tapi kata beliau, jangan tetapkan arah. Wah. Jangan arahkan Allah di atas. Ya. Ini yang membingungkan. Kita tetapkan sifat ulu bagi Allah, tapi katanya jangan diarahkan ke atas. Ini gimana ceritanya? Terus jadi kita menyebut ke atas itu, kalau kita mengarahkan itu sifatnya majazi, isyarat saja. Bukanlah hakikat Allah itu dia berada di atas, tidak. Allah itu maha suci dari tempat. Itulah sebabnya dari MDA sudah ditanamkan kepada anak-anak tentang sifat 20 itu. Wujud idam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat. Kami dulu disuruh berdiri ke depan membacakan satu persatu dalil dari sifat 20 itu. Satu, wujud, dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah itu ada karena dialah yang menciptakan langit dan bumi. Qidam, huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang paling duluan dan tanpa diawali sesuatu, dan dialah yang paling akhir tanpa diakhiri oleh sesuatu. Jadi duluan tanpa awal, belakangan tanpa akhir. Kemudian baqa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Suratu mukhalafatuhu lil hawadis. Laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kemudian qiyamuhu binafsihi. Dia tetap berdiri dengan sendirinya. Nah, masih banyak lagi sampai 20 sifat itu seluruhnya ada dalil. Tidak ada satupun dari sifat 20 itu tanpa dalil. Masya Allah. Marilah kita memperdalam. Jangan kita cukupkan ilmu kita sampai di sini saja, dan kita gali terus menerus, dan iman kita semakin kuat. Jangan semakin goyah, semakin kokoh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.